Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya akhlak itu adalah sesuatu yang sangat fundamental buat kita, atau sesuatu yang sangat dasar bagi kehidupan kita. Akhlak bukan saja penting untuk dipelajari dan dipahami, tetapi juga harus menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Harus menginternal, harus menjadi pembiasaan. Begitu pentingnya akhlak sampai kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita tahu bahwa pada saat kelahiran baginda Rasulullah SAW itu tanah Arab, ya, Jazirah Arab itu dipenuhi dengan masa yang disebut dengan jahiliyah, kegelapan dari sisi akhlak, etika, dan juga adab. Maka kemudian keberadaan dan kelahiran baginda Rasulullah SAW itu adalah untuk menyempurnakan akhlak, memperbaiki perilaku dan adab manusia. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Paling sempurna iman seseorang itu adalah orang yang paling baik akhlak. Jadi begitu pentingnya akhlak, sampai kemudian Rasulullah menegaskan sedemikian rupa tentang cerminan dari keimanan seseorang itu ditinjau, dilihat dari perspektif akhlaknya. Apa itu akhlak? Menurut Al-Imam Al-Ghazali, akhlak adalah al-khulqu halun lin nafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wa ruwiyatin. Akhlak adalah sesuatu yang tertanam dalam jiwa, yang melahirkan satu perbuatan tidak melalui proses berpikir yang panjang. Jadi terjadi begitu saja. Misalnya kita punya uang 1 juta rupiah. Untuk kita gunakan apa uang itu? Ya, semuanya menjadi pilihan dalam diri kita. Uang itu bisa kita gunakan untuk poya-poya, membeli hal-hal yang tidak perlu dan habis begitu saja dalam sekejap, atau kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Kita tabung, ya, kita belikan sesuatu yang memang kebutuhan kita yang urgen dan sebagainya. Jadi itu adalah pilihan, dan itu akan kita lakukan begitu saja tanpa melalui proses berpikir yang panjang, karena sudah menjadi akhlak, sudah menjadi bagian dalam diri kita, menginternal. Itulah yang disebut dengan akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Jadi begitu pentingnya akhlak. Bahkan ada satu makalah yang mengatakan bahwa sebelum kita belajar ilmu, terlebih dahulu kita harus belajar tentang adab, akhlak. Ta'limul adab qabla an tata'allamul ilm. Belajar adab, belajar sopan santun, belajar akhlak itu sebelum belajar ilmu. Jadi sedemikian pentingnya akhlak sampai kemudian harus ditempatkan di atas segalanya termasuk ilmu. Percuma orang punya ilmu tinggi kalau tidak dihiasi dirinya dengan akhlakul karimah. Maka kemudian begitu banyak terjadi korupsi, ya, kemudian hal semena-mena yang dilakukan oleh orang-orang yang berilmu, orang-orang yang pintar dalam hal ini, orang yang punya kedudukan, karena memang dirinya tidak dihiasi dengan akhlakul karimah. Jadi penting akhlak bagi kita, dan gambaran tentang akhlak yang sempurna itu ada pada diri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi rujukan utama bagaimana kita memiliki akhlak yang baik itu ada pada diri Rasulullah SAW. Karena Rasul itu adalah teladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Nabi adalah uswah, teladan bagi kita. Oleh karenanya kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, buktikan dengan meneladani perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari, termasuk banyak baca salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang kita bacakan kepada Rasul itu kalau diibaratkan air ya, kita tuangkan di dalam gelas, kemudian air itu kita tuangkan terus sampai air itu luber. Begitulah gambaran salawat yang kita bacakan kepada baginda Rasulullah SAW. Nabi itu nggak butuh salawat kita, karena Nabi adalah orang yang dijaga, dimaksum dari perbuatan dosa dan kesalahan. Kita yang butuh baca salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita berharap dengan pembacaan salawat kita kepada Rasulullah itu Nabi akan memberikan syafaatul uzma, pertolongan kepada kita di yaumil qiyamah nanti. Jadi kita hidupkan sunnah Rasulullah, mengamalkan perilaku sikap yang diteladani oleh baginda Rasulullah SAW. Karena kita ingin masuk surga bersama baginda Rasulullah SAW. Karena Nabi itu orang yang pertama masuk surga. Ada satu hadis yang ketika Nabi bersabda, "Ati babul jannati yaumal qiyamah fastaqyu." Aku datang pada pintu surga dan aku minta dibukakan pintu surga. Fa yaqulul khazanul jannah, berkata penjaga surga, malaikat ridwan, "Man anta, siapa engkau?" Faqulu, kemudian aku berkata, "Muhammadun, aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Fa yaqulu, maka berkata kembali penjaga surga itu, "Bika amirtu, oleh sebab engkau aku diperintahkan ala aftaha, untuk tidak membukakan pintu surga li ahadin, kepada siapapun, kebelakang sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jadi Nabi adalah orang yang pertama masuk surga. Bayangkan kalau nanti di padang mahsyar kita berada di belakang barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padang mahsyar itu tempat yang sangat luas, lebih luas daripada bumi dan langit. Tetapi tempat itu sangat panas karena digambarkan matahari itu hanya 10 tombak, 7 tombak di atas kepala kita. Sangat panas. Tidak ada orang yang selamat kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita di belakang barisan Rasulullah, karena kita menghidupkan sunnah Rasulullah, cinta kepada Nabi dengan banyak-banyak membaca salawat, ya, kita berada di belakang barisan Rasulullah, insya Allah kita akan masuk surganya Allah bersama baginda Rasulullah untuk pertama kali. Amin ya rabbal alamin. Jadi inilah tentang pentingnya akhlak bagi kita. Kita hiasi diri kita dengan akhlakul karimah sebagaimana yang dicontohkan diteladani oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia wal akhirah. Kelak kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.